Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Ferdiansyah Nugraha, nomor absen 5 dari kelas 12 RPL 1. Ingin mempresentasikan tentang sejarah Indonesia melalui karya sastra. Yang A. Mengidentifikasi informasi penting dalam cerita atau novel sejarah. Pengertian teks cerita sejarah adalah naskah cerita atau narasi rekaan yang mengandung unsur-unsur sejarah. Di dalam teks sejarah ada beberapa unsur nyata, contohnya tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Selanjutnya adalah unsur-unsur teks cerita atau novel sejarah yang berisi intrinsik dan ekstrinsik. Kita bahas dulu yang intrinsiknya. Ada tema, ada alur atau plot yang dibagi menjadi 3, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang ketiga ada penokohan, yang keempat ada amanat, yang kelima ada latar, yang keenam ada sudut pandang. Selanjutnya kita akan membahas ekstrinsik, yang bercerita mengenai fakta sejarah yang ada, berisi kegemilangan pemerintah. Adanya unsur bias dari naskah atau cerita asli. Adanya unsur keagamaan yang berpengaruh pada masa itu. Penulisannya juga didasarkan pada sumber acuan atau artefak sejarah. Menceritakan kehidupan ekonomi pada masa itu. Selanjutnya ada pada bagian cerita sejarah terdapat unsur politik. Dan yang terakhir, pada bagian cerita sejarah menceritakan kehidupan keraton. Selanjutnya kita akan membahas struktur cerita atau novel sejarah. Yang pertama ada abstrak, berisi inti cerita. Yang kedua ada orientasi, berisi pengenalan. Yang ketiga ada komplikasi, berisi kejadian yang diurutkan sebab akibatnya. Yang keempat ada klimaks, sebagai puncak konfliknya. Yang kelima ada resolusi, sebagai konflik atau terpecahkan atau masalah yang bisa terpecahkan. Yang terakhir adalah koda, bagian akhir cerita, yang biasanya berisi nilai moral yang terdapat atau dapat dipetik oleh pembaca. Selanjutnya kita akan membahas jenis teks cerita atau novel sejarah. Yang pertama adalah sejarah fiksi. Sejarah fiksi itu ada novel, ada cerpen, ada legenda, ada roman. Kita bahas dulu dari yang novel. Novel adalah karya fiksi prosa yang dituliskan secara naratif. Umumnya dalam bentuk cerita, penulisannya disebut novelis. Yang kedua ada cerpen, ialah cerita pendek berbentuk prosa. Yang ketiga ada legenda, adalah cerita prosa rakyat yang dianggap oleh sebagian besar atau sebagian orang merupakan sesuatu yang benar-benar terjadi. Yang keempat, roman, ialah jenis karya sastra yang berbentuk prosa, yang melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan jiwa masing-masing. Roman juga sering disebut sebagai kisah percintaan. Yang kedua adalah sejarah non-fiksi, yang berisi biografi, autobiografi, cerita perjalanan, dan catatan sejarah. Kita bahas dulu yang biografi, ialah keterangan kehidupan tentang seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua ada autobiografi, ialah kisah atau keterangan hidup yang ditulis oleh orang itu sendiri. Yang ketiga adalah cerita perjalanan, ialah teks yang menceritakan tentang perjalanan tersebut. Yang terakhir, catatan sejarah, ialah teks yang menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi latar belakang. Sekarang kita akan bahas perbedaan sejarah fiksi dan non-fiksi. Sejarah fiksi itu jalan ceritanya disusun berdasarkan dunia nyata. Gambaran kehidupannya, seorang tokoh lebih mendalam. Pengembangan karakter tokoh tidak sepenuhnya terungkap, menyajikan kehidupan sesuai pandangan pengarang. Sedangkan yang sejarah non-fiksi itu tersusun oleh fakta yang objektif. Gambaran kehidupan tokoh ditulis lebih lengkap berdasarkan fakta dan kisah nyata. Yang ketiga adalah menyajikan kehidupan sesuai dengan data dan fakta. Selanjutnya kita akan membahas mengkonstruksi nilai-nilai dalam cerita atau novel sejarah. Nilai-nilai dalam cerita atau novel sejarah itu berisi moral, sosial, kepahlawanan, budaya, dan religius. Langkah-langkah mengidentifikasi nilai dalam novel sejarah itu dapat dimulai dari membaca cerita novel dalam secara seksama. Yang kedua ada menganalisa perbuatan tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga ada menemukan nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Yang keempat ada menyimpulkan nilai yang terkandung dalam cerita dengan bahasa kita sendiri. Yang selanjutnya ada langkah-langkah mengonversi nilai-nilai ke dalam teks eksplanasi. Yang pertama itu menemukan nilai-nilai dalam cerita atau novel sejarah. Yang kedua adalah mencari informasi yang mengenai nilai-nilai tersebut. Yang ketiga, kita membuat kerangka teks eksplanasi berdasarkan pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup.
Yang keempat, kita akan mengembangkan kerangka menjadi teks eksplorasi yang sebenarnya utuh. Selanjutnya kita akan menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kaidah kebahasaan atau novel sejarah itu mencakup yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Contohnya, prajurit-prajurit yang diperintahkan membersihkan gudang bekas asrama setelah tugasnya selesai. Yang kedua, adalah menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu, seperti sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Dan contohnya, setelah juara gulat, aku bangkit dan pulang dengan kemenangan. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan suatu tindakan atau kata kerja material. Yang keempat, menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan seseorang tokoh oleh pengarang. Misalnya, mengatakan bahwa menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, mengatakan, menuturkan, dan menyatakan. Contohnya, menurut polisi, ia telah memeriksa seluruh tempat yang terjadi atau tempat perjudian. Yang kelima, menggunakan banyak kata-kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Misalnya, merasakan, menginginkan, mengharapkan, menambahkan, menatakan, dan menganggap. Contohnya, saya sependapat dengan jalan pikiran temanku. Selanjutnya nomor 6, menggunakan banyak dialog. Hal ini ditunjukkan dengan tanda petik ganda dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Contohnya, mana surat itu? Yang ketujuh ada menggunakan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, dan suasana. Dan kita akan membahas selanjutnya dan menulis cerita atau novel sejarah pribadi. Ya, bertanya atau mengenali informasi itu lebih baik tentang suatu peristiwa sejarah, dan pencarian informasi ini berfungsi untuk mengumpulkan bukti-bukti sejarah berupa fakta. Yang kedua adalah mengumpulkan cerita-cerita mengenai sejarah tersebut, dapat mengungkapkan atau menggunakan media audio untuk merekam cerita-cerita sejarah tersebut. Yang ketiga adalah dalam penentuan ini jangan melupakan bahwa cerita sejarah mengandung fakta. Jadi, ambillah cerita sejarah yang mengandung fakta paling banyak dalamnya. Yang keempat, membuat urutan peristiwa dalam cerita sejarah. Urutan ini dapat membantu dalam memahami cerita sejarah yang terjadi. Dan yang terakhir adalah menyusun kerangka cerita atau novel sejarah, kemudian mengembangkannya menjadi kerangka menjadi cerita atau novel sejarah yang padu. Baik, sekian presentasi dari Ferdiansyah Dwi Nugraha. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kurang berkenan dalam ini, mohon minta maaf. Sekian dari saya. Om Santi Santi Santi.